Halo Tribuners, jumpa lagi bersama Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung. Tribuners, kali ini Mutiara akan membahas seputar pendaftaran bakal calon presiden dan juga bakal cawapres dari pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin. Di mana seperti kita ketahui tadi pagi ini baru saja kedua pasangan ini mendaftarkan diri untuk menjadi calon presiden dan juga calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari kacamata politik, saat ini Mutiara sudah terhubung dengan narasumber yang akan berbincang pada hari ini Tribuners, yaitu ada Bang Chandra Wansya selaku pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah. Halo, selamat siang Bang Chandra. Halo, selamat siang Mbak Mutia. Ya, Bang Chandra, ini kan seperti kita ketahui tadi pagi baru saja pasangan presiden dan juga cawapres Anies Baswedan dan juga Caimin ini sudah mendaftarkan diri untuk ke KPU untuk mendaftarkan dirinya di Pilpres 2024 mendatang. Nah, kalau dari kacamata politik sendiri ini bagaimana Bang menanggapi hal tersebut? Ya, dengan dibukanya pendaftaran dimulai dengan hari ini sampai dengan tanggal 25, sebenarnya ya ngapain susah-susah. Kalau ada momen dan memang sudah ada calonnya, baik presiden maupun calon wakil presidennya, ya daftarkan saja. Karena kan ini berpengaruh juga kepada waktu ketika sosialisasi di tengah masyarakat. Ya, memang para calon presiden masih memandang siapa yang layak, siapa yang elektabilitasnya juga membantu calon presiden untuk memenangkan di pemilihan presiden ini juga menjadi pertimbangan. Tetapi kalau memang sudah ada dan memang dianggap bahwa ini sangat ngebantu di dalam pencalonan dia sebagai calon presiden, tidak usah berlama-lama, langsung saja dengan misalkan pasangan Muhaimin dengan Anies ya, atau Anies dengan Muhaimin. Pada hari pertama saja mereka sudah mendaftarkan diri di KPU secara resmi. Ini salah satu bagian, ya sebenarnya salah satu bagian untuk juga memperkenalkan di masyarakat bahwa sudah ada calon presiden dan wakil presiden yang pada hari pertama sudah mencalonkan diri. Ini juga sangat berpengaruh kepada euforia para pendukungnya sehingga mengambil simpati dari masyarakat dan tentunya informasi akan sampai di grassroots sehingga juga membantu pasangan untuk memperkenalkan dirinya di tengah masyarakat. Seperti itu Mbak Mutia. Oke, jadi bisa dikatakan memang pasangan Anies Baswedan dan Caimin ini kan menjadi pendaftar pertama nih. Jadi dibandingkan dengan pasangan Ganjar dan Mahfud, ternyata Anies Baswedan dan juga Caimin ini datang duluan ke KPU dan menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri. Apakah ini merupakan strategi politik juga nih yang dilakukan oleh pasangan tersebut untuk bisa menunjukkan power atau kekuatannya dan memperkenalkan lebih dalam kepada para pendukungnya ini, Bang Chandra? Saya ulang kembali yang saya sampaikan tadi bahwa ini salah satu cara untuk menggait masyarakat, untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa ini loh pasangan yang berani misalkan ya, atau pasangan yang sudah siap pada hari hari pertama pembukaan pertama sudah berani untuk mendaftarkan diri di kantor KPU, sehingga kan informasi ini karena perdana biasanya kan lebih sampai kepada grassroots-nya. Nah, ini juga membantu informasi kepada masyarakat bahwa ya ini bahwa ada seorang atau calon presiden yang sudah siap untuk bertarung di pemilihan presiden nanti. Ya, sangat membantu di dalam informasi agar sampai di tengah masyarakat, sampai di grassroots. Oke, Bang Chandra, ini kan menurut informasi yang juga Mutiara baca tadi pagi bahwasannya pada saat pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin ke KPU ini kan diiringi oleh ribuan pendukungnya dan juga ternyata mengenakan kendaraan berupa mobil yang ternyata katanya ini mobilnya juga cukup langka nih. Nah, sebenarnya dengan hal tersebut apa sih konsep atau hal yang ingin ditonjolkan oleh pasangan ini dengan arak-arakan yang diiringi ribuan pendukung dan juga mengendarai kendaraan yang bisa dikatakan ini kendaraan mahal dan juga langka ini, Bang Chandra? Ya, ini kan salah satu market yang diberikan oleh pasangan calon sehingga masyarakat bisa antusias di dalam melihat proses pendaftaran ini. Ya, kadang-kadang atau terkadang juga bukan hanya pakai semacam transportasi yang mewah, tetapi kan ada juga yang kadang-kadang menggunakan
simbol-simbol tertentu ya supaya masyarakat tidak lupa dengan proses yang sangat berkesan, sangat bersejarah bagi mereka. Ya, ini salah satu bagian marketing bagi mereka untuk bisa memperlihatkan di tengah masyarakat bahwa mereka punya kesiapan, punya pendukung. Ya, ini salah satu bagian yang memang di dalam politik juga harus ditampilkan di dalam kita menggait hati masyarakat. Dan kalau terkait dengan mereka bisa atau tidak membawa massa. Nah, ini juga menjadi perhatian juga, terutama kan ada penyelenggara pemilu yang lain yang bisa juga melihat apakah pembawaan massa, pengerahan massa ini ya teratur, baik, dapat diterima di tengah masyarakat, contohnya di tempat yang dilewati, melanggar atau tidak versinya Bawaslu, misalkan mereka membawa atribut-atribut yang memang tidak diperbolehkan. Nah, ini juga menjadi atensi, ya salah satu bagian marketing, misalkan mereka bisa menampilkan sesuatu yang berbeda dengan yang lain di tengah masyarakat ketika mereka mendaftar. Nah, ini salah satu marketing politik yang memang ditonjolkan oleh pasangannya. Oke, selain alasan yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Chandra, kenapa sih akhirnya pasangan Anies Baswedan dan Caimin ini mendaftarkan diri ke KPU sebagai pasangan pertama mendaftar? Ini apakah kita kilas balik lagi nih, kemarin ini kan baru saja PDIP mendeklarasikan Mahfud MD ini sebagai bakal cawapres yang akan menemani Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Nah, apakah dikarenakan deklarasi ini juga lah yang akhirnya membuat pihak dari Anies Baswedan dan juga Caimin ini untuk buru-buru lah istilahnya seperti itu, di luar dari alasan yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Chandra? Mati tadi Mbak sebentar. Iya, jadi gini Bang Chandra, terkait dengan pendaftaran pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin, ini kan menjadi pendaftar pertama di KPU sebagai pasangan bakal presiden dan juga cawapres di Pilpres 2024. Apakah selain alasan yang disebutkan oleh Bang Chandra tadi, apakah dikarenakan PDIP ini kemarin mendeklarasikan Mahfud sebagai cawapresnya ini menjadi motivasi tersendiri atau alasan tersendiri untuk Anies Baswedan dan juga Caimin akhirnya untuk mengambil posisi pertama sebagai pendaftar di KPU, Bang Chandra? Iya, kalau dilihat memang kemarin PDIP sudah mengumumkan siapa yang menjadi wakil dari calon presiden yang memang sudah digadang-gadang, atau Ganjar Pranowo yang sudah dari jauh hari diumumkan oleh PDI. Ya, salah satu pengumuman ini pasti juga menjadi sebuah renungan bagi partai politik yang lain atau kontestan yang lain, kalau presiden misalkan si Pak Anies atau Pak Prabowo, agar memang mempersiapkan diri. Terutama ini salah satu pasangan yang sudah siap di dalam mendaftarkan diri. Kalau masalah kenapa dia cepat-cepat atau buru-buru, ini itu kata saya tadi sebagai marketing di media supaya masyarakat juga terfokus kepada pendaftar yang pertama. Ini salah satu strategi. Bisa juga kemungkinan mereka mendahului pasangan calon yang lain agar ya dengan hari pertama sudah dibuka dengan mendahului pasangan calon yang lain. Ini salah satu bagian yang menurut saya sangat penting di dalam marketing di tengah masyarakat supaya nanti memang keingatan atau salah satu yang diingat oleh masyarakat terkait dengan calon presiden, siapa pendaftar pertama, partai apa pengusungnya, mereka teratur di dalam mendaftar, misalkan melanggar atau tidak. Nah, ini salah satu bagian marketing yang harus juga diperhatikan oleh kontestan atau menjadi acuan bagi masyarakat, siapa yang akan dipilih, yang siapa yang di hati nurani masyarakat menyentuh, atau siapa yang bisa dilihat oleh masyarakat ketika ditayangkan di sebuah televisi, ya yang paling enak, paling berkesan, paling baik. Nah, ini yang menjadi acuan masyarakat di dalam memilih. Ya, salah satu bagian ya pendaftar pertama, karena antusias atau berita yang ditampilkan oleh media-media pasti kepada pendaftar yang pertama, walaupun semuanya tersorot dengan media, tetapi salah satu bagian yang biasanya euforia masyarakat ya itu kepada pendaftar yang pertama, siapa yang Ya Bang Chandra, ya terkait dengan dua pasangan, satu yang perlu juga menjadi perhatian dan salah satu bagian marketing yang saya rasa juga digunakan oleh para kontestan calon presiden.
Nah, Bang Chandra, ini kan kedua pasangan calon presiden dan juga cawapresnya ini sudah mendaftarkan, yaitu ada pasangan Anies Baswedan dan Caimin, dan juga ada pasangan Ganjar Pranowo beserta dengan Mahfud MD. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sekarang ini kan Pak Prabowo sendiri sampai saat ini belum mendeklarasikan gitu kan siapa yang akan menemaninya maju di Pilpres 2024 mendatang. Nah, kalau dari kacamata politik nih Bang Chandra, sikap apa yang sebenarnya harus diperhatikan atau dilakukan oleh pihak Pak Prabowo dan juga timnya, mengingat kedua lawannya ini udah terlebih dahulu untuk mendaftarkan dirinya ke KPU. Ya, ini sifat kehati-hatian juga dari pasangan calon di dalam menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya. Pasti elektabilitas juga diperhatikan, sehingga ya memilih, memilah siapa yang akan menjadi wakil saya misalkan. Nah, ini juga menjadi perhatian dari calon presiden tersebut. Ya, saya rasa Pak Prabowo sudah mengantongi, sudah meminta izin atau mendapatkan izin dari koalisi partai politik yang akan menjadi perahunya. Nah, ini tinggal mengumumkan saja, tinggal masyarakat siapa yang akan menjadi wakilnya nanti. Nah, strategi yang dia buat ya salah satunya ya bagian terpenting adalah ya mengharmoniskan partai politik pendukung, karena setiap partai politik pasti mau bagian dari partai politik tersebut yang akan menjadi atau yang akan mendampingi beliau. Tetapi kan ada hal yang perlu teraturkan sehingga semua partai politik, contohnya dari PAN misalkan atau dari Golkar, nah ini kan harus juga menjadi perhatian salah satu calon presiden atau Pak Prabowo di dalam menentukan siapa yang paling pas sehingga tidak terlalu ekstrim kepada partai tertentu, sehingga ya itulah bagian dari metode yang digunakan dengan salah satu calon presiden atau Pak Prabowo ini, sehingga nanti harmonisasi dari partai pendukungnya tetap terjaga sampai kepada hari hanya atau sampai kepada mereka berkampanye sudah ada pembagian-pembagian tertentu, sehingga dapat memang ya menggait suara masyarakat sesuai terutama kepada basis-basis dari ketiga partai pendukung yang mereka berkoalisi. Seperti itu, Mbak. Oke, nah ini kan pada saat proses pendaftaran ke KPU sendiri, ini dari pihak media tentunya tertarik, nggak cuma media tapi juga ada masyarakat yang memang terlihat tertarik, bisa dikatakan seperti itu. Seperti apa sih pakaian yang digunakan, bagaimana iring-iringan yang dilakukan oleh tim pendukung dan sebagainya. Nah, ini kan kalau untuk dari Caimin dan Anies Baswedan sendiri ini ternyata memilih menggunakan pakaian yang sama, senada gitu. Mulai dari peci hitam, memakai baju putih dan juga celana hitam. Nah, ini sendiri apakah merupakan bagian dari strategi mereka? Karena kalau misalkan kita melihat ke pasangan lainnya, yaitu ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ini kan menggunakan pakaian yang berbeda seperti itu, Bang Chandra. Iya, memang dari segi sebuah pakaian juga kadang-kadang juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat melihatnya. Ada kan kita melihat kontestasi dari beberapa pasangan calon ini yang lebih kepada misalkan Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo mempunyai gaya di dalam berpakaian berbeda. Ada yang menggunakan menggunakan pakaian Islami, ada yang menggunakan pakaian adat biasanya, dan biasanya ada yang pakai pakaian secara nasional yang dipakai. Nah, ini ada masyarakat yang ingin digait, yang ingin diambil, sehingga dengan melihat ketika mereka mendaftarkan diri saja, ya ini harus ada yang harus diambil dan disimpatikan sehingga mereka bisa menentukan pilihan. Karena tidak semua orang melihat visi dan misi, tidak semua hanya melihat pintar ataupun tidak calon presiden kita, tetapi juga ada yang melihat, oh ini sepertinya lebih agamis misalkan, oh ini lebih nasionalis, nah ini lebih kepada bisa memegang peran atau membesarkan sebuah adat tertentu. Nah, ini menjadi pilihan-pilihan tersendiri dalam calon presiden walaupun pakai dan wakil presiden di dalam menggait suara-suara ya yang bisa dibilang suara-suara yang belum tahu arahnya mau ke mana, tetapi dari segi kostum, segi pakaian juga sangat berpengaruh di dalam menggait pemilih-pemilih tersebut. Itu, Mbak.
Oke, tapi Bang, dengan mereka ini apa namanya istilahnya bisa dikatakan menjadi pendaftar pertama ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai menambah peluang nggak sih untuk kemenangan dari pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin? Kalau misalkan kita melihat dari kacamata politik. Ya, kalau saya melihat ya dari kacamata politik bahwa ini memang masih ada penentu dari pendaftar pertama. Pertama dari dilihat dari antusias dari media di dalam meliput. Ya, jadi bisa sampai ke daerah-daerah yang ya karena euforia dari sebuah berita dari pendaftar pertama biasanya lebih dibandingkan dengan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua bisa dilihat dari kesiapan partai politik, kesiapan calon presiden di dalam mengambil pendampingnya. Nah, ini juga menjadi perhatian karena terkadang ya di dalam kita menentukan siapa wakil yang akan kita guide untuk kita mendaftar di hari-hari pertama, juga kesiapan berarti kematangan di dalam kita di dalam menentukan siapa yang akan kita pilih untuk mendampingi kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini juga dilihat dari harmonisasi partai politik pendukung. Nah, ini juga menjadi bagian yang terpenting. Berarti kan memang terjalin kerjasama di antara partai politik pendukung calon tersebut sudah memang siap di dalam mendaftarkan dan menerima siapa calon dari misalkan Pak Anies, ya Pak Muhaimin sebagai pendampingnya. Ini sudah siap partai politik pendukungnya, walaupun ini ya salah satu partai politik dari PKB, tetapi kan Partai Nasdem atau Partai PKS sudah menerima bahwa Caimin atau Muhaimin ini sebagai pendamping Pak Anies. Nah, ini salah satu bagian yang menurut saya juga menjadi pandang atau dari segi politik bisa berfungsi untuk informasi dan menggait suara dari masyarakat. Oke, jadi bisa dijadikan sebagai salah satu strategi, balik lagi kepada strategi yang tadi sudah dikatakan oleh Bang Chandra, seperti itu ya Bang. Nah, Bang, kalau misalkan menurut Bang Chandra sendiri, ini kan berbeda dari calon, kan ini kemungkinan akan ada 3 calon memang yang bakal maju ke Pilpres 2024 mendatang. Hanya satu calon saja yang sampai saat ini belum deklarasikan cawapresnya siapa, dan juga memang akhirnya pun belum mendaftarkan dirinya ke KPU. Nah, melihat hal tersebut nih, apa menurut dari Bang Chandra sendiri kira-kira kapan sih pihak dari Prabowo dan juga timnya ini akan mendaftarkan dirinya ke KPU? Ataukah di hari terakhir saat pendaftaran atau bagaimana Bang? Ya, menurut saya ya dalam waktu dekat ini mereka atau Pak Prabowo akan mendeklarasikan siapa calon wakil beliau, dan dalam jangka waktu ya mungkin tidak last minute tetapi juga Ya, Bang Chandra, bagaimana Bang Chandra terkait dengan untuk pasangan calon presiden Prabowo dan cawapresnya yang sampai saat ini belum juga dideklarasikan dan juga akhirnya belum daftar nih ke KPU, Bang? ya saya rasa tidak last minute tetapi mungkin ya 3 hari atau maksimal 2 hari sebelum hari terakhir ya Pak Prabowo akan mendaftar juga ke KPU. Mungkin dalam jangka waktu sehari 2 hari ini beliau sudah akan mendeklarasikan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi dia ketika mendaftar nanti. Ya, saya rasa dalam jangka waktu dekat ini ya beliau akan mendaftarkan diri juga ke KPU secara resmi. Ya. Oke, baik Bang Chandra, mungkin itu saja Bang obrolan kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bang atas waktu dan juga informasinya, sudah sharing bersama Tribuners di rumah, dan sukses selalu Bang untuk kegiatannya. Amin Mbak, sama-sama Mbak, terima kasih kembali.
Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan langsung dari kacamata politik mengenai pendaftaran calon presiden dan juga calon wakil presiden ke KPU untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Gimana seperti diinformasikan sebelumnya bahwa pasangan Anies Baswedan dan juga Caimin ini menjadi pendaftar pertama, dan setelahnya ada pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, dan yang masih ditunggu adalah pasangan Pak Prabowo, karena sampai saat ini pun kita belum tahu siapa yang akan dijadikan calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang. Nah, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan wawancara bersama dengan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah, yakni Bang Chandra. Dan selanjutnya kita akan melihat seperti apa tanggapan dari para pendukung Anies Baswedan dan juga Caimin di Lampung mengenai pendaftaran Caimin dan juga Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang, yakni ke KPU pada tadi pagi. Bunda, gimana sih persiapan untuk pemenangan Anies dari relawan? Kami ini dari relawan apa namanya? Kami dari kumpulan relawan Anies Baswedan yang tentu hari ini tentu sama Pak Muhaimin Iskandar ya. Jadi kami bergabung yang dalam satu barisan besar yang namanya Sekber Lampung, relawan Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Yes. Strategi yang akan diupayakan untuk pemenangan Lampung untuk dia relawan maupun Anda sebagai kader Tentu pergerakan relawan ini sudah muncul dari 1 tahun, 2 sampai 2 tahun lalu. Jadi bukan mendadak tiba-tiba muncul. Ini pergerakan ini sudah lama. Cuman karena belum ada kejelasan, kepastian pendaftaran dari pasangan Pak Anies sendiri, dan alhamdulillah Pak Anies sudah menentukan pasangan cawapresnya Pak Muhaimin Iskandar, suatu kekuatan besar bagi Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Insya Allah dengan kekuatan izin Allah, dengan gerakan para relawan yang ada di Lampung, dengan bersatunya ketiga partai politik pengusung, dengan 2 partai yang juga mensupport, yaitu partai pengusung Nasdem, kemudian PKS, kemudian partai PKB, dan 2 parlemen ya, yang memang saat walaupun belum duduk di parlemen, tapi 2 partai baru ini sudah bersatu padu juga, yaitu Partai Umat dan Partai Masyumi, dengan 5 kekuatan partai politik, dengan bersatunya relawan Anies dan Pak Muhaimin di Lampung. Insya Allah kami akan aminkan Lampung. Strategi udah ada belum disiapkan untuk pemenangan penjaringan masa pengenalan calon? Intinya kami bergerak fokus untuk pemenangan Pak Amin, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi kami tidak ingin melihat cawe-cawe cawe-cawe capres yang lain. Fokus pemenangan, dan ini sudah dibangun, relawan bangun di 15 kabupaten kota. Ya, mengenalkan Pak Amin dan Pak Anies dengan Pak Muhaimin Iskandar di masyarakat sampai pelosok daerah. Itu arahan dari Sekber. Tapi tentu semua pergerakan relawan ini betul-betul kita harapkan bergerak setelah penetapan capres ini yang hari ini sudah terjadi. Oke, di 15 kabupaten kota menggelar doa bersama dan perkumpulan seperti ini juga. Iya, kami lihat beberapa simpul ini sudah banyak juga, sudah bergerak 15 kabupaten kota untuk doa bersama pada hari ini. Dan kami fokuskan Sekber di Nasdem karena kebetulan lokasi tempat ada, ya, kemudian difasilitasi oleh Nasdem. Melihat wakil dari koalisi sebelah, yakni ada Pak Mahfud MD sebagai wakilnya Pak Ganjar. Kalau dari kacamata relawan Anies Baswedan seperti apa ini, Jeng? Kami menyambut baik, Pak Mahfud orang baik, ya, Pak Ganjar orang baik, 2 orang-orang terbaik bangsa di antara yang anak bangsa ya, di antara anak bangsa. Tentu kami menghormati itu pilihan dari pihaknya PDI Perjuangan ya. Kalau kami ini relawan lah ya. Silakannya tentu fokus saja pemenangan Pak Anies dengan Pak Muhaimin Iskandar. Oke, hari ini seluruh relawan mengenakan baju putih. Apa filosofinya nih, Jeng? Filosofinya adalah putih adalah suci, putih adalah bersih, putih adalah tulus. Karena gerakan relawan, gerakan tulus mendukung, gerakan perjuangan untuk memenangkan calon presiden yang kami harapkan ke depan betul-betul mewakili rakyat Indonesia untuk mengadakan perubahan bangsa ke depan. Bukan perubahan yang sudah baik. Yang sudah baik tentu akan dilanjutkan, tapi yang belum, yang masih harus ditata, tentu ini akan dirubah lebih baik. Yang sudah bagus akan dirubah juga menjadi lebih bagus lagi. Yang belum baik ini akan dirubah menjadi lebih baik.
baik. Sehingga jangan salah nama yang disebut perubahan. Bukan berubah yang baik kemarin. Pak Jokowi udah luar biasa membangun bangsa dan negara hari ini. Tetapi mudah-mudahan estafet kepemimpinan akan diarahkan pada Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, sehingga perubahan yang dimaksud dari segala sisi bidang ekonomi, politik, sisi hukum, kemudian sosial, budaya, dan seluruh masyarakat, yang utama adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden oleh pimpinan gabungan partai politik pengusul kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Hadirin dimohon berdiri. Sekali lagi karena keterbatasan dan protokol, mohon pengertiannya saudara, mohon pengertiannya. Berikan ruang kepada pasangan capres-cawapres untuk kepada Ganjar Mahfud, kepada Ganjar dan juga PKS untuk mengatur jalannya masuk pasangan capres-cawapres. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden oleh pimpinan gabungan partai politik pengusul kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Hadirin dimohon berdiri.
Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan bakal calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Ketua Komisi Pemilihan Umum yang saya hormati dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum beserta seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati, Bapak Bawaslu juga terima kasih. Mohon izin terlewat. Yang saya hormati para pimpinan Partai Koalisi Perubahan, yang saya hormati bakal calon wakil presiden Republik Indonesia, Bapak Muhaimin Iskandar dan seluruh rombongan yang hadir bersama di sini. Pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang telah berkenan untuk menerima kami pagi hari ini sesuai dengan apa yang kami harapkan untuk bisa mendaftar di hari pertama hari ini. Dan kami memang berencana bisa tiba jam 8. Tapi lalu lintas macet bukan hanya lalu lintas kendaraan rupanya, tapi lalu lintas orang juga macet. Karena itu mohon maaf kami datang agak terlambat. Tapi yang kedua, izinkan kami menyampaikan juga rasa syukur alhamdulillah bahwa selama beberapa waktu ini komunikasi arahan dari KPU khususnya kepada kita semua yang bekerja menyiapkan seluruh persyaratan berjalan dengan amat baik. Kami benar-benar menyampaikan terima kasih telah diberikan bimbingan sehingga pagi hari ini bisa membawa dokumen itu dengan lengkap. Seperti disampaikan tadi, ini adalah sebuah misi besar yang kami emban. Saya rasa semua yang bekerja di sini juga merasakan misi besar. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam mengemban amanat yang besar ini. Dan izinkan kami juga menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada semua petugas yang terlibat di dalam proses ini, yang di lapangan berpeluh, yang di lapangan membawa segala macam kebutuhan logistik, yang mereka mengamankan, yang mungkin mereka tak berada di dalam ruang-ruang ber-AC, tapi mereka bekerja memastikan bahwa proses pemilu, pilpres berjalan dengan baik. Sebelum ini semua dimulai, izinkan kami menyampaikan rasa hormat, rasa respect, dan terima kasih kepada semua petugas-petugas itu. Dan kami berharap semoga di dalam perjalanan ke depan kami terus bisa mendapatkan bimbingan, memastikan bahwa seluruh ketentuan yang ada dipenuhi, dan kami berharap dan kami percaya di bawah kepemimpinan Bapak Ibu sekalian, insyaallah pilpres pemilu akan berjalan dengan tertib, rapi, jujur, adil, dan menghasilkan hasil yang nantinya kredibel di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Kami atas nama pasangan calon dan seluruh partai koalisi menyampaikan terima kasih atas sambutan yang hangat pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi awalan yang baik bagi perjalanan untuk kebaikan bangsa. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan kalau ada pertanyaan. Kita semua menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum yang telah menyambut, membantu menyiapkan proses pendaftaran pagi ini sehingga berjalan dengan amat lancar. Sebuah awalan yang sangat baik yang menggambarkan kinerja profesional dari KPU kita sekarang ini. Dan kami percaya bahwa KPU akan melakukan proses verifikasi hingga nanti pelaksanaan juga dengan profesional, dan itu menjadi satu awalan terlaksananya pemilu yang aman, damai, tenang, teduh. Dan bagi semua kita yang terlibat dalam proses pemilu ini, kita jaga suasana persatuan, suasana kebersamaan, pikiran, gagasan boleh berbeda, tapi kita sesungguhnya adalah satu bangsa, satu negara dengan satu tujuan. Itu yang kita ingin jaga sama-sama. Jadi itu spiritnya. Ada lagi? Kami membawa gagasan perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera, para peternak hidupnya lebih sejahtera, para nelayan hidupnya lebih sejahtera. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan, dan kesempatan untuk dapat perlindungan kesehatan yang baik. Gagasan dasarnya adalah perubahan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Itu yang kami bawa. Gimana, maaf Bu, bisa diulang? Begini, kami percaya KPU akan melaksanakan tugasnya dengan profesional, berimbang, dan sesuai dengan semua ketentuan. Jadi ini adalah babak baru dari proses pencalonan. Kemarin menjadi bakal calon oleh partai koalisi, dan sekarang di proses KPU. Saya percaya insya Allah akan berjalan dengan baik. Cukup? Udah, cukup ya? Nanti dengan relawan di depan saya bicara langsung. Ya. Gimana sih persiapan untuk pemenangan Anies dari relawan? Kami ini dari relawan apa namanya? Kami dari kumpulan relawan Anies Baswedan yang tentu hari ini tentu sama Pak Muhaimin Iskandar ya. Jadi kami bergabung yang dalam satu barisan besar yang namanya Sekber Lampung, relawan Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Ya. Strategi yang akan diupayakan untuk pemenangan Lampung via relawan maupun sebagai kader. Tentu pergerakan relawan ini sudah muncul dari 2 sampai 2 tahun lalu. Jadi bukan mendadak tiba-tiba muncul. Ini pergerakan ini sudah lama. Cuman karena belum ada kejelasan, kepastian pendaftaran dari pasangan Pak Anies sendiri, dan alhamdulillah Pak Anies sudah menentukan pasangan cawapresnya Pak Muhaimin Iskandar, suatu kekuatan besar bagi Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Insya Allah dengan kekuatan izin Allah, dengan gerakan para relawan yang ada di Lampung, dengan bersatunya ketiga partai politik musuh, dengan 2 partai yang juga mensupport, yaitu partai pengusung Nasdem, kemudian PKS, kemudian partai PKB,
dan 2 parlemen ya yang memang saat walaupun belum duduk di parlemen, tapi 2 partai baru ini sudah bersatu padu juga, yaitu Partai Umat dan Partai Masyumi, dengan 5 kekuatan partai politik, dengan bersatunya relawan Anies dan Pak Muhaimin di Lampung. Insya Allah kami akan aminkan Lampung. Strategi udah ada belum disiapkan untuk pemenangan penjaringan masa pengenalan calon? Intinya kami bergerak fokus untuk pemenangan Pak Amin, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi kami tidak ingin melihat cawe-cawe ini ya, cawe-cawe capres yang lain. Fokus pemenangan, dan ini sudah dibangun, relawan bangun di 15 kabupaten kota. Ya, mengenalkan Pak Amin dan Pak Anies dengan Pak Muhaimin Iskandar di masyarakat sampai pelosok daerah. Itu arahan dari Sekber. Tapi tentu semua pergerakan relawan ini betul-betul kita harapkan bergerak setelah penetapan capres ini yang hari ini sudah terjadi. Oke, di 15 kabupaten kota menggelar doa bersama dan perkumpulan seperti ini juga. Iya, kami lihat beberapa simpul ini sudah banyak juga, sudah bergerak 15 kabupaten kota untuk doa bersama pada hari ini. Dan kami fokuskan Sekber di Nasdem karena kebetulan lokasi tempat ada, ya, kemudian difasilitasi oleh Nasdem. Melihat wakil dari koalisi sebelah, yakni ada Pak Mahfud MD sebagai wakilnya Pak Ganjar. Kalau dari kacamata relawan Anies Baswedan seperti apa ini, Jeng? Kami menyambut baik, Pak Mahfud orang baik, ya, Pak Ganjar orang baik, 2 orang-orang terbaik bangsa di antara yang anak bangsa ya, di antara anak bangsa. Tentu kami menghormati itu pilihan dari pihaknya PDI Perjuangan ya. Kalau kami ini relawan lah ya. Silakannya tentu fokus saja pemenangan Pak Anies dengan Pak Muhaimin Iskandar. Oke, hari ini seluruh relawan mengenakan baju putih. Apa filosofinya nih, Jeng? Filosofinya adalah putih adalah suci, putih adalah bersih, putih adalah tulus. Karena gerakan relawan, gerakan tulus mendukung, gerakan perjuangan untuk memenangkan calon presiden yang kami harapkan ke depan betul-betul mewakili rakyat Indonesia untuk mengadakan perubahan bangsa ke depan. Bukan perubahan yang sudah baik tentu akan dilanjutkan, tapi yang belum, yang masih harus ditata, tentu ini akan dirubah lebih baik. Yang sudah bagus akan dirubah juga menjadi lebih bagus lagi. Yang belum baik ini akan dirubah menjadi lebih baik. Sehingga jangan salah nama yang disebut perubahan. Bukan berubah yang baik kemarin. Pak Jokowi udah luar biasa membangun bangsa dan negara hari ini. Tetapi mudah-mudahan estafet kepemimpinan akan diarahkan pada Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, sehingga perubahan yang dimaksud dari segala sisi bidang ekonomi, politik, sisi hukum, kemudian sosial, budaya, dan seluruh masyarakat, yang utama adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, siap, Jeng. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan. Sekali lagi karena keterbatasan dan protokol, mohon pengertiannya saudara, mohon pengertiannya. Berikan ruang kepada pasangan capres-cawapres untuk kepada Ganjar, kepada Pres, kepada Jakarta, dan juga Ganjar PKS untuk mengatur jalannya masuk pasangan capres-cawapres. Ayo, karena tolong berikan ruang saudara.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden oleh pimpinan gabungan partai politik pengusul kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Hadirin dimohon berdiri. Baik, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan bakal calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Ketua Komisi Pemilihan Umum yang saya hormati dan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum beserta seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati, Bapak Bawaslu juga terima kasih. Mohon izin terlewat. Yang saya hormati para pimpinan Partai Koalisi Perubahan, yang saya hormati bakal calon wakil presiden Republik Indonesia, Bapak Muhaimin Iskandar dan seluruh rombongan yang hadir bersama di sini. Pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang telah berkenan untuk menerima kami pagi hari ini sesuai dengan apa yang kami harapkan untuk bisa mendaftar di hari pertama hari ini. Dan kami memang berencana bisa tiba jam 8. Tapi lalu lintas macet bukan hanya lalu lintas kendaraan rupanya, tapi lalu lintas orang juga macet. Karena itu mohon maaf kami datang agak terlambat. Tapi yang kedua, izinkan kami menyampaikan juga rasa syukur alhamdulillah bahwa selama beberapa waktu ini komunikasi arahan dari KPU khususnya kepada
kita semua yang bekerja menyiapkan seluruh persyaratan berjalan dengan amat baik. Kami benar-benar menyampaikan terima kasih telah diberikan bimbingan sehingga pagi hari ini bisa membawa dokumen itu dengan lengkap. Seperti disampaikan tadi, ini adalah sebuah misi besar yang kami emban. Saya rasa semua yang bekerja di sini juga merasakan misi besar. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam mengemban amanat yang besar ini. Dan izinkan kami juga menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada semua petugas yang terlibat di dalam proses ini. Yang di lapangan berpeluh, yang di lapangan membawa segala macam kebutuhan logistik, yang mereka mengamankan, yang mungkin mereka tak berada di dalam ruang-ruang ber-AC, tapi mereka bekerja memastikan bahwa proses pemilu, pilpres berjalan dengan baik. Sebelum ini semua dimulai, izinkan kami menyampaikan rasa hormat, rasa respect dan terima kasih kepada semua petugas-petugas itu. Dan kami berharap semoga di dalam perjalanan ke depan kami terus bisa mendapatkan bimbingan, memastikan bahwa seluruh ketentuan yang ada dipenuhi, dan kami berharap dan kami percaya di bawah kepemimpinan Bapak Ibu sekalian, insyaallah Pilpres, pemilu akan berjalan dengan tertib, rapi, jujur, adil, dan menghasilkan hasil yang nantinya kredibel di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Kami atas nama pasangan calon dan seluruh partai koalisi menyampaikan terima kasih atas sambutan yang hangat pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi awalan yang baik bagi perjalanan untuk kebaikan bangsa. Terima kasih. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita semua menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum yang telah menyambut, membantu menyiapkan proses pendaftaran pagi ini sehingga berjalan dengan amat lancar. Sebuah awalan yang sangat baik yang menggambarkan kinerja profesional dari KPU kita sekarang ini. Dan kami percaya bahwa KPU akan melakukan proses verifikasi hingga nanti pelaksanaan juga dengan profesional, dan itu menjadi satu awalan terlaksananya pemilu yang aman, damai, tenang, teduh. Dan bagi semua kita yang terlibat dalam proses pemilu ini, kita jaga suasana persatuan, suasana kebersamaan, pikiran, gagasan boleh berbeda, tapi kita sesungguhnya adalah satu bangsa, satu negara dengan satu tujuan. Itu yang kita ingin jaga sama-sama. Jadi itu spiritnya. Ada lagi? Kami membawa gagasan perubahan. Perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Di sisi lain, para petani hidupnya lebih sejahtera. Para peternak hidupnya lebih sejahtera. Para nelayan hidupnya lebih sejahtera. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan, dan kesempatan untuk dapat perlindungan kesehatan yang baik. Gagasan dasarnya adalah perubahan, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Itu yang kami bawa. Gimana, maaf Bu, bisa diulang? Begini, kami percaya KPU akan melaksanakan tugasnya dengan profesional, berimbang, dan sesuai dengan semua ketentuan.
Jadi ini adalah babak baru dari proses pencalonan. Kemarin menjadi bakal calon oleh partai koalisi dan sekarang di proses KPU. Saya percaya insya Allah akan berjalan dengan baik. Cukup? Cukup ya? Nanti dengan relawan di depan saya bicara langsung. Ya. Bunda, gimana sih persiapan untuk pemenangan Anies dari relawan? Kami ini dari relawan apa namanya? Kami dari kumpulan relawan Anies Baswedan yang tentu hari ini tentu sama Pak Muhaimin Iskandar ya. Jadi kami bergabung yang dalam satu barisan besar yang namanya Sekber Lampung, relawan Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Ya. Strategi yang akan diupayakan untuk pemenangan Lampung via relawan maupun Anda sebagai kader Tentu PKB? pergerakan relawan ini sudah muncul dari 2 sampai 2 tahun lalu. Jadi bukan mendadak tiba-tiba muncul. Ini pergerakan ini sudah lama. Cuman karena belum ada kejelasan, kepastian pendaftaran dari pasangan Pak Anies sendiri dan alhamdulillah Pak Anies sudah menentukan pasangan cawapresnya Pak Muhaimin Iskandar, suatu kekuatan besar bagi Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Insya Allah dengan kekuatan izin Allah, dengan gerakan para relawan yang ada di Lampung, dengan bersatunya ketiga partai politik pengusung, dengan 2 partai yang juga bersupport, yaitu partai pengusung Nasdem, kemudian PKS, kemudian partai PKB, dan 2 parlemen ya yang memang saat walaupun belum duduk di parlemen, tapi 2 partai baru ini sudah bersatu padu juga, yaitu Partai Umat dan Partai Masyumi, dengan 5 kekuatan partai politik, dengan bersatunya relawan Anies dan Pak Muhaimin di Lampung. Insya Allah kami akan aminkan Lampung. Strategi udah ada belum yang disiapkan untuk pemenangan penjaringan masa pengenalan calon? Intinya kami bergerak fokus untuk pemenangan Pak Amin, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi kami tidak ingin melihat cawe-cawe capres yang lain. Fokus pemenangan, dan ini sudah dibangun, relawan bangun di 15 kabupaten kota. Ya, mengenalkan Pak Amin dan Pak Anies dengan Pak Muhaimin Iskandar di masyarakat sampai pelosok daerah. Itu arahan dari Sekber. Tapi tentu semua pergerakan relawan ini betul-betul kita harapkan bergerak setelah penetapan capres ini yang hari ini sudah terjadi. Oke, di 15 kabupaten kota menggelar doa bersama dan perkumpulan seperti ini juga. Iya, kami lihat beberapa simpul ini sudah banyak juga, sudah bergerak 15 kabupaten kota untuk doa bersama pada hari ini. Dan kami fokuskan Sekber di Nasdem karena kebetulan lokasi tempat ada, ya, kemudian difasilitasi oleh Nasdem. Melihat wakil dari koalisi sebelah, yakni ada Pak Mahfud MD sebagai wakilnya Pak Ganjar. Kalau dari kacamata relawan Anies Baswedan seperti apa ini, Jeng? Kami menyambut baik, Pak Mahfud orang baik, ya, Pak Ganjar orang baik, 2 orang-orang terbaik bangsa di antara yang anak bangsa ya, di antara anak bangsa. Tentu kami menghormati itu pilihan dari pihaknya PDI Perjuangan ya. Kalau kami ini relawan lah ya. Gerakannya tentu fokus saja pemenangan Pak Anies dengan Pak Muhaimin Iskandar. Oke, hari ini seluruh relawan mengenakan baju putih. Apa filosofinya nih, Jeng? Filosofinya adalah putih adalah suci, putih adalah bersih, putih adalah tulus. Karena gerakan relawan, gerakan tulus mendukung, gerakan perjuangan untuk memenangkan calon presiden yang kami harapkan ke depan betul-betul mewakili rakyat Indonesia untuk mengadakan perubahan bangsa ke depan. Bukan perubahan yang sudah baik tentu akan dilanjutkan, tapi yang belum, yang masih harus ditata, tentu itu yang akan dirubah lebih baik. Yang sudah bagus akan dirubah juga menjadi lebih bagus lagi. Yang belum baik ini akan dirubah menjadi lebih baik. Sehingga jangan salah nama yang disebut perubahan. Bukan berubah yang baik kemarin. Pak Jokowi udah luar biasa membangun bangsa dan negara hari ini. Tetapi mudah-mudahan estafet kepemimpinan akan diarahkan pada Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, sehingga perubahan yang dimaksud dari segala sisi bidang ekonomi, politik, sisi hukum, kemudian sosial, budaya, dan seluruh masyarakat yang utama adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, siap, Jeng. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan